Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pekerjaan dan pelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pembahasan kita hari ini bisa dilihat pada layar, yaitu tentang teknik penyimpanan bahan makanan. Oke, ini masih sambungan pada bab kemarin ya, bab 4. Oke. Selain metode memasak, agar dapat menghasilkan sajian dengan bahan dasar hewani yang baik, perlu memperhatikan tata cara penyimpanannya. Bahan makanan yang harus dikirim atau baru datang dari pasar harus melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan standar penyimpanan bahan makanan. Oke, apa aja tahap-tahap proses penyimpanan bahan makanan? Oke, yang pertama yaitu ada pembersihan, penyimpanan sebelum diolah, dan penyimpanan setelah diolah. Oke, kita masuk dulu yang pertama, yaitu pembersihan. Oke, tujuan dilakukannya pembersihan yaitu untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang antara bahan makanan satu dengan yang lainnya, karena terdapat beberapa jenis bakteri yang dapat hidup pada suhu 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Pada proses pembersihan, bahan makanan dipisahkan berdasarkan jenis dan kelompoknya untuk menghindari kerusakan fisik yang terjadi saat proses pembersihan. Oke, itu tahapan pembersihan. Kemudian tahapan penyimpanan sebelum diolah. Bahan makanan hewani dapat disimpan berdasarkan jenis dan kelompoknya. Oke, berikut cara penyimpanan bahan makanan hewani. Oke, yang pertama ada unggas. Unggas yang hanya akan disimpan dalam waktu sesaat sebelum diolah dapat disimpan pada ruang pendingin biasa atau refrigerator. Dan bagi unggas yang akan disimpan dalam waktu lama, perlu disimpan di dalam ruang pembeku atau freezer. Unggas yang diterima beku harus segera disimpan dalam ruang pembeku. Unggas yang beku sebaiknya diolah ketika dikeluarkan dari freezer, karena kualitas unggas akan menjadi buruk jika dibekukan beberapa kali. Oke, berarti kalau udah diambil, kan udah beku, diambil langsung dia diolah, jangan udah dipakai beberapa disimpan lagi, usahakan dihabiskan, karena kalau di freezer kan lagi takutnya menjadi buruk karena kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Oke, selanjutnya daging. Oke, pertama daging disimpan masih dalam keadaan utuh atau whole dan belum dibersihkan atau trimming. Suhu penyimpanan yang baik untuk daging adalah 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius untuk penyimpanan hingga 3 hari lamanya. Jika daging akan disimpan dalam waktu yang lama, yakni hingga 6 bulan, maka simpanlah daging dalam suhu minus 4 derajat Celcius sampai minus 10 ya. Maaf ya, di sini maksudnya minus 10 derajat Celcius. Oke, selanjutnya sebaiknya daging disimpan dalam keadaan terbungkus plastik kedap udara atau vakum. Oke, kemudian label first in first out atau FIFO pada kemasan harus tetap terjaga. Pengambilan daging tidak terjadi pengacakan. Terjaga agar pengambilan daging tidak terjadi pengacakan. Oke, itu daging. Selanjutnya ikan dan kerang. Oke, ikan disimpan dalam keadaan sudah dibersihkan. Suhu penyimpanan yang baik untuk ikan adalah 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius untuk penyimpanan 1 sampai 2 hari. Jika ikan ingin disimpan dalam waktu yang lama, yakni sekitar 8 hari, maka perlu berada dalam freezer dengan suhu minus 4 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Kerang dibersihkan dan dicuci dengan baik sebelum disimpan. Kerang yang disimpan beberapa hari saja dapat disimpan pada refrigerator atau pada box yang berisi serut.
Tapi kalau lama, usahakan di freezernya. Kerang yang akan disimpan di ruang pembeku agar dipisahkan menjadi unit kecil sesuai dengan kebutuhan sebelum dibekukan. Pemisahan ini untuk memudahkan pengambilan pada saat telah membeku. Kerang atau udang yang diterima beku agar segera disimpan pada ruang pembeku. Itu jika kita membelinya dalam keadaan beku. Oke, selanjutnya masuk ke telur. Oke, yang pertama, telur disimpan pada tempat yang sejuk dengan suhu 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Saat penyimpanan, posisi telur tidak disimpan berdekatan dengan bahan lain yang berbau tajam, seperti ikan, keju, dan durian. Sebelum disimpan, telur jangan dicuci untuk menghindari terkelupasnya lapisan luar telur. Jadi langsung aja, tapi dibersihkan yang kotor-kotornya gitu ya. Kemudian simpanlah telur dalam posisi vertikal. Itu dia untuk telur. Oke, selanjutnya masuk ke penyimpanan setelah diolah. Mengolah bahan dasar hewani menjadi suatu masakan dapat terdiri atas 2 macam, yakni mengolah bahan dasar menjadi setengah jadi dan mengolah bahan dasar menjadi makanan siap saji. Oleh karena itu, terdapat 2 macam cara dalam penyimpanannya. Oke, mari kita simak uraian mengenai cara penyimpanan olahan bahan makanan hewani sebagai berikut. Oke, yang pertama, penyimpanan masakan setengah jadi. Oke, apa aja? Pertama, dikemas pada tempat yang bersih dan dikemas dengan plastik wrap sebelum disimpan ke dalam kulkas. Kemudian, jangan terlalu lama menyimpan bahan tersebut. Selanjutnya, sebaiknya segera dilanjutkan proses pengolahannya hingga selesai agar tidak terjadi kerusakan kualitas pada bahan makan. Hindari penyimpanan susu dalam kemasan terbuka. Melalui susu terbuat bakteri akan berkembang biak secara cepat pada bahan makanan tersebut. Oke, jadi untuk penyimpanan masakan setengah jadi ini usahakan cepat dimasak ya, karena dia sudah setengah masak. Jadi takutnya dilama-lamakan akan berakibatkan malah terjadinya pembusukan. Sayang dong, udah beli tapi nggak jadi dimakan. Oke, selanjutnya penyimpanan masakan siap saji. Bahan makanan yang telah diolah menjadi masakan bila belum masuk waktu penyajian sebaiknya disimpan dengan cara dipanaskan menggunakan bain marie. Apabila bahan makanan yang sudah jadi akan disimpan dalam waktu lama, sebaiknya dimasukkan ke dalam plastik dan direkatkan, divakum. Kemudian dibekukan dan makanan tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama, yaitu antara 1 sampai 4 bulan dalam keadaan beku dengan suhu -4 derajat Celcius sampai -10 derajat Celcius. Oke, saat ini di supermarket banyak makanan siap saji yang dijual dalam keadaan beku dan kemudian dipanaskan kembali menggunakan microwave. Makanan tersebut dinamakan convenience food. Oke, makanan jenis convenience food umumnya dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengolah hidangan dari awal bahan mentah hingga matang dan biasa digunakan dalam kapal-kapal pesiar. Oke, jadi nih makanan siap saji ini kenapa lebih lama? Karena dia sudah dimasak gitu. Sedangkan yang setengah jadi tadi masih setengah, jadi tidak seutuhnya sudah masak. Sedangkan masakan siap saji ini sudah siap, tinggal makan. Jadi jika ingin dimakan itu tinggal dipanaskan aja gitu. Jadi risiko pembusukannya tidak sebesar dengan risiko pembusukan setengah matang dengan masakan yang setengah matang tadi. Oke, itu dia. Oke, itu aja pembahasan kita pada hari ini. Jadi untuk kuisnya, kerjakan uji kompetensi pada buku paket halaman 53 sampai 54. Pilgannya saja. Ya, karena di uji kompetensi itu ada pilgan dan esai. Tapi yang dikerjakan pilgannya aja 1 sampai 10. Oke, itu aja tugasnya ya. Oke, baiklah. Sampai sini saja pembahasan kita pada hari ini.
Baiklah, sebelum tadi kita sudah memulai dengan basmalah, dan mari kita menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.